Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Uno Ipas Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang paling penting adalah komentar Anda semua. Salam literasi. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, di mana pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat, di mana nikmat ialah nikmat kesehatan, kesempatan, dan terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan manisnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Yanti, alamat Desa Matirobulu. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Kodeoha kelas 10 IPS 3. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya akan menceritakan kisah Nabi, yaitu Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dengan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, dan tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung yang disembah ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'ad, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasar. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentulah ini semua pekerjaan iblis dengan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nabi Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Nabi Nuh alaihissalam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris alaihissalam. Fisiknya kuat terbukti dari umurnya sekitar 1000 tahun. Hatinya mulia dan sabar yang sangat luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah yang pertama. Sebelumnya Allah hanya mengangkat Nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak kaumnya memohon ampun atas dosa-dosa mereka, agar kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar tidak terkena asap dari Allah. Sangat tekun mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang berulang-ulang siang dan malam, selama kurang lebih 9.500 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya adalah orang-orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang, yakni sebagian besar tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong. Mereka menutup rapat-rapat telinga mereka ketika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Malah mereka menentang Nabi Nuh agar mendatangkan asap yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kaumnya berkata, "Nuh, sudahlah, berhenti berbicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Begini saja. Sekarang datangkan asap itu kepada kami jika kau memang benar. Kami tidak akan tertimpa asap itu karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta," sambil menertawakan Nabi Nuh. Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pembangkangan kaumnya yang sangat keterlaluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah, hanya 80 orang itu saja. Yakni semua mereka tidak akan beriman karena kesesatan mereka.
Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, musnahkanlah orang-orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya menciptakan kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka." Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal besar. Pada masa itu ilmu perkapalan berkembang baik. Ilmu itu diajarkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dan pengikutnya membuat kapal besar itu. Kapal besar itu terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon di sekitar hutan mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka, apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Kaumnya berkata, "Lihatlah bahwa Nuh sudah gila," sambil menertawakan Nabi Nuh. "Apa itu? Bikin kapal ya?" Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal besar itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal. Semua keluarga Nabi Nuh diangkut ke dalam kapal kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'at. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang yang durhaka. Sementara langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, petir menggelagat, hujan turun sangat deras. Dari dalam tanah memancar air yang semakin deras. Dan juga dari rumah-rumah penduduk dan dapur-dapur mereka. Makin lama makin tinggi menenggelamkan rumah-rumah dan pohon-pohon dan tentu saja orang-orang yang berada di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat di sekelilingnya, nampak anaknya Kan'at sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, "Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak akan ada yang selamat dari asap ini kecuali yang berada di dalam kapal ini." Anaknya berkata, "Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat." Tiba-tiba gelombang besar datang dan Kan'at pun tidak terlihat lagi. Nabi Nuh alaihissalam sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah. Nabi Nuh bertasbih dan memohon ampun dan tak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi menelan banjir. Hujan berhenti, air pun surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Keluarlah orang-orang beriman itu, syukuri tiada terkira. Mereka memulai hidup baru tanpa orang-orang kafir yang sudah ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita pelajaran bahwa durhaka kepada Allah dan Rasul utusannya membuat kita akan menimpa azab di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Agar kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang berulang-ulang siang dan malam selama kurang lebih 9.500 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya adalah orang-orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang, yakni sebagian besar tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong. Mereka menutup rapat-rapat telinga mereka ketika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Malah mereka menentang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu kaumnya berkata, "Nuh, sudahlah, berhenti berbicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Begini saja. Sekarang datangkan asap itu kepada kami jika kau memang benar. Kami tidak akan tertimpa asap itu karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta," sambil menertawakan Nabi Nuh. Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pembangkangan kaumnya yang sangat keterlaluan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah, hanya 80 orang itu saja. Yakni semua mereka tidak akan beriman karena kesesatan mereka. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, musnahkanlah orang-orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya menciptakan kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka." Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal besar. Pada masa itu ilmu perkapalan berkembang baik. Ilmu itu diajarkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dan pengikutnya membuat kapal besar itu. Kapal besar itu terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon di sekitar hutan mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka, apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Kaumnya berkata, "Lihatlah bahwa Nuh sudah gila," sambil menertawakan Nabi Nuh. "Apa itu? Bikin kapal ya?" Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal besar itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal. Semua keluarga Nabi Nuh diangkut ke dalam kapal kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'at. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang yang durhaka. Sementara langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, petir menggelagat, hujan turun sangat deras. Dari dalam tanah memancar air yang semakin deras. Dan juga dari rumah-rumah penduduk dan dapur-dapur mereka. Makin lama makin tinggi menenggelamkan rumah-rumah dan pohon-pohon dan tentu saja orang-orang yang berada di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat di sekelilingnya, nampak anaknya Kan'at sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, "Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak akan ada yang selamat dari asap ini kecuali yang berada di dalam kapal ini." Anaknya berkata, "Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat." Tiba-tiba gelombang besar datang dan Kan'at pun tidak terlihat lagi. Nabi Nuh alaihissalam sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah. Nabi Nuh bertasbih dan memohon ampun dan tak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi menelan banjir. Hujan berhenti, air pun surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Keluarlah orang-orang beriman itu, syukuri tiada terkira. Mereka memulai hidup baru tanpa orang-orang kafir yang sudah ditenggelamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita pelajaran bahwa durhaka kepada Allah dan Rasul utusannya membuat kita akan menimpa asap di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.